Soal untuk dulu siapa yang duluan putusnya atau tidak putus itu sebenarnya antara dua belah pihak sih kan. Tapi kalau misalnya terakhir itu saya memaksakan diri saya untuk stop gitu. Dikasih info mas. Halo Ida. Halo Kak Guntur. Ya, saya lihat kamu tuh ternyata selebgram juga, banyak followermu ya. Selebgram sedikit Kak. Sedikit ya, tapi lumayan kamu, ada penonton. Iya, terus ada ini juga sih di TikTok banyak juga followermu, itu luar biasa nih. Terus saya lihat kamu tuh kalau di media sosialnya kayak artis semua. Atau kamu memang suka hunting video atau foto untuk promosi gitu enggak? Kalau untuk promosi enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak dinamai artis juga. Kalau artis kayaknya bukan kita lah. Setidaknya kadang saya berfoto untuk diri saya sendiri, untuk ekspresikan diri saya saja, bukan karena menunjukkan wah ini saya loh gitu, tapi untuk mengekspresikan diri saya, ya kesenangan tersendiri itu aja gitu Kak. Namamu itu Ida Paris atau? Ida Desta Riana Hareva gitu, Ida biasa dipanggil. Desta Riana Hareva, Ya. kali itu artinya apa? Saya kurang mengerti juga orang tua kenapa kasih nama, tapi yang setahu saya ya Ida itu, nama saya itu dikasih oleh teman bapak waktu ngajar, teman bapak ngajar SMP, dan dia ngajar di SMP sama-sama, saya akrab dengan dia dan keseringan rata-rata itu saudara saya dikasih nama sama mereka gitu. Wow. Dapatnya dari situ. Bukan bapakmu yang kasih nama ya? Disahkan oleh bapak. Oh ya, disahkan sama bapakmu ya? Disahkan. Tapi, kamu berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, Kamu anak pertama? ketiga. Oh, anak ketiga? Berarti Iya. punya kakak? No? Punya kakak, punya abang, dan punya adik. Kakak, abang, adik. Selang-seling Kak. Oke. Adik udah menikah? Tidak, yang menikah cuman kakak, abang masih kerja dan adik kerja. Oh, Udah oke. selesai sih semua. Nah, nanti kita bahas kisah cintanya dia Weh. juga ya. Kok jadi deg-degan? Ya. Oke, Ida. Kalau aku lihat kamu tuh memang sebenarnya cocok juga jadi model, Ida. Jadi mungkin Gitu ya. mungkin nanti Model. para supplier bisa endorse kamu sih. Wah, Bisa sih gitu. agak berat. Ada yang mau nggak ya? Iya. Oke, aku mau tahu kisah hidupmu dari kecil, kemudian sampai sekarang ini. Gitu kan? Dengar-dengar sih ada orang-orang yang memang dari kecil itu mempersiapkan kamu, mendampingi kamu bagaimana menjadi orang yang baik, intinya gitu sih. Nah, kamu boleh cerita masa kecil kamu TK, terus mungkin SD, SMP atau SMA atau TK langsung SMP. Siapa tahu akselerasi kan? Kuliah. Iya. Gitu, Selesai. sampai kuliah gitu. Yuk, gimana ceritanya? Oke, saya nggak tahu ya, saya memang diarahkan untuk menjadi yang baik. Mungkin ya, itu pasti setiap orang yang pengennya seseorang itu menjadi lebih baik gitu, bertumbuh. Saya itu dulu di salah satu kampung yang namanya Namhalu Esiwa, desa Namhalu, dan di situ ada TK, ada SD, SMP, dan SMA, dan saya memang di lingkup itu aja, tidak jauh-jauh, nggak dikatakan di kota. Berarti produk lokal. Produk lokal. TK itu TK Pesat. TK Pesat. Saya juga bergaul dengan guru-guru TK Pesat. Oh. Kemudian SD juga deket TK itu, karena SD-nya berdekatan, SMP deket rumah, dan SMK itu agak jauh tapi masih bisa bawa motor. Itu saya waktu masih kecil gitu ya. Proses saya nggak langsung kuliah gitu, baru kuliahnya masuk Pesat. Kenapa kamu ke Pesat? Nyasar atau gimana? Nah, saya juga nggak tahu kok bisa sampai Pesat, hanya aja saya itu kenal Pesat. Kenalnya saya memang TK Pesat. TK Pesat masuk kuliah Pesat, tapi temen saya itu juga kebanyakan guru-guru TK Pesat. Guru-guru TK Pesat bahkan sering bareng tidur bersama mereka, diajak untuk nemenin mereka gitu. Maksudnya orang tua juga terbuka buat mereka datang ke rumah, sering berkunjung ke rumah. Akhirnya kayak teman pergaulan saya mereka, sampai saya juga remaja, pemuda, ikut pemuda, sering didampingin sama mereka gitu Kak. Akhirnya masuk Pesat,
rencananya dulu saya nggak mau di sini. Rencananya terus tidak mau sama sekali. Bahkan dulu kakak sempat mau dikasih di sini karena kakak nggak mau ya udah gitu. Akhirnya saya juga ditunjuk bahwa kamu ke Pesat aja gitu. Enggak, saya bilang saya mau cari kerja dulu. Dapat kerja waktu itu katanya ada kerja jaga warung gitu, jaga toko barang gitu. Tapi ada hal yang tidak saya sukai ketika dibilang itu kerjanya hari Senin sampai Minggu gitu. Full ya? Full, nggak ada istirahatnya. Lah, sedangkan di rumah dulu diajarkan bahwa kita punya waktu hari Minggu untuk ke gereja. Nah, itu yang membuat saya dari dulu saya kecil sering ibadah, sering pemuda, akhirnya dibilang kerja sampai hari Minggu saya tolak gitu. Mending saya ke Pesat ke tempat tante saya. Gitu. Tante kan dulu di Pesat duluan datang. Saya belum kenal bahwa di TK ini Pesatnya di sini gitu. Jadi nggak ada gambaran sama sekali atau diceritakan sama tante gimana tidak. Terus disampaikan bahwa bapak itu bilang bahwa kamu jadi pendeta aja. Terus saya nggak punya basic untuk jadi pendeta, nggak pernah bermimpi dan nggak mau gitu. Dan saya juga nggak tahu jurusan di sini ternyata pendidikan agama Kristen. Sama aja ya sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Yang setahu saya tante itu ngajar TK. Saya mau kayak tante gitu aja. Ya udah saya sama tante aja gitu. Saya nggak tahu gimana uang kuliahnya, gimana masuknya, sama sekali tidak ada gambaran. Istilahnya saya pergi keluar desa saya, pergi ke kota Medan, ternyata masuk desa yang dulu bukan di sini ya. Bentar. Dari desa rencana ke kota malah belok ke desa lagi. Iya, ternyata masuk desa. Belum tahu bahwa visinya memuridkan anak desa. Itu dia. Itu dia nggak tahu tiba-tiba, ini kok beda dari keinginan saya. Mau nggak mau kan, masa kita pulang gara-gara hanya keinginan kita, akhirnya ya udahlah terima aja gitu. Lihat teman-teman juga rame-rame, ya udah gitu, sama-sama gitu, nggak ada bedanya. Akhirnya ya saya sampailah di Pesat yang nggak pernah kepikiran ya, walaupun saya salut dengan kakak-kakak yang dulu ya, kakak-kakak yang dampingin saya dulu, meskipun saya nggak tahu ternyata mereka itu menolong saya, gitu. Tidak tahu mereka itu menolong saya, ternyata waktu saya masuk Pesat, wow, ternyata mereka banyak hal menolong saya dari kecil gitu, meskipun nggak sadar gitu ya, nggak sadar bahwa orang-orang yang jarang sadar mungkin. Jarang sadar, kebanyakan bermimpi kali, sering bermimpi kali ya. Itu sih Kak, maksudnya ya sampai di sini baru tahu ternyata mereka itu banyak menolong saya yang tanpa sadar. Itu sudah membuat saya semakin lebih baik dari dulu gitu. Kasih tepuk tangan nggak Kak? Harus kasih tepuk tangan nggak? Sebelum lebih jauh ke kuliah dan sampai sekarang, kita ulas dulu, kita korek dulu masa SMP dan SMA. Oke ya, kamu SMP SMA di sekitar situ kan? Ya. Oke. Dikorek gimana? Perlu bantuan. Di SMP pernah pacaran nggak, Ida? Di SMP ini udah masuk kan. Boleh ketawa sebentar. Pasti banyak yang nembak kamu nih soalnya. Kalau SMP enggak sih Kak, masih suka-suka. Ya pasti suka lawan jenis wajar ya. Ya, tapi belum tahu apa artinya pacaran. Maksudnya ada ikatan gitu kan. Kalau misalnya pacaran udah memutuskan kamu suka saya, kamu suka jadi pacar. Dulu itu nggak tahu sama sekali, yang tahu ya punya feel apa ya, rasa suka, kagum mungkin ya, kagum, chemistry lah ya. Chemistry gitu aja sih, nggak ada. Apalagi kalau orang tua, saudara bapak di situ kan, mama juga saat itu masih jualan di warung. Nggak mungkin dong saya pacaran deket-deket sama cowok, nggak. Itu saya jaga juga gitu. Berarti yang kamu suka deket? Enggak, orangnya malah nggak tahu. Maksudnya gini, kamu suka sama orang tapi dia nggak tahu kalau kamu nggak suka tahu, sama dia gitu? Iya, nggak tahu. Tapi malah orang lain yang suka gitu. Cewek, tapi mau nembak tapi cewek kan? Agak lebih. Kamu nggak bilang tembak aku dong gitu ya? Oh, mati dong. Oke, akhirnya itu kamu nggak berani ungkapin dan orang itu nggak tahu ya. Mungkin ada orang lain suka sama kamu lagi gitu. Terus kamu tahu orang lain suka sama kamu waktu itu? Iya.
deket, tapi masih ranah ya cuman sekedar aja, nggak tahu itu kelas 3 sih Kak, kelas 3an baru tahu di Kelas 3 kakak SMP. kelas, Oh. kakak kelas setelah udah mau tamat baru ya udah nggak ada bilang pacaran, nggak ada. Tapi dekat gitu ya. Nggak deket juga, namanya juga di kampung Kak, masih ada batasan-batasan memang nggak boleh, bahkan seperti ini nih ya jarak kita kayak gini udah gimana gitu menurut orang. Kita aja ada orang ketiga ya. Iya, harus ada orang ketiga. Harus ada manggil gitu. Iya. Oke. Berarti kamu belum pernah pacaran, cuma suka sama suka. Kok bisa tahu kalau dia suka sama kamu dan kamu suka sama dia? Cara komunikasinya gimana? Surat atau? Enggak sih Kak, cuma dia ngelihat, terus dia yang satu ini udah bilang dia suka sama saya melalui teman saya. Oh, perantara ya? Iya, perantara, biasalah. Ada remaja. Mungkin kalau zaman sekarang pakai kurir ya. COD. COD ya, antar perasaan ya. Oke, sekarang ke SMA. Nah, SMA kelas 1 udah 3. Kamu kelas 1 pacaran enggak waktu itu? kelas 1 SMA. SMA. Kamu SMA atau SMK. Oh, SMK. Jurusan apa dulu? Jurusan apa ya? Administrasi perkantoran. Oh. ADM Mm-mm. gitu. Kelas 1? Pacaran. Siapa yang nembak, kamu atau cowoknya? Ada deh. Satu kali atau 2 kali kelas 1 ini? Kelas 1. Satu aja. Kelas 1 satu. Sampai kelas 2 atau udah ganti kelas 2? Kelas 2 udah enggak lagi. Berarti ganti periode ganti ya kan? Ini agak ini YouTube mana? Udah nggak lagi Kak gitu. Sempet maksudnya baru udah mau tamat baru ada pacar, itu pun cuma iseng kayak nggak iseng gimana gitu. Cuman suka-suka lawan jenis gitu aja, nggak tahu, nggak paham gitu. Terus kelas 3? Kelas 3 masih jomblo, akhir baru pacaran. Itu kelas 3 jomblo. sebelum tamat, sebelum ujian. Sebelum tamat baru pacaran Ya. sama teman sekelas. Iya. Terus lanjut sampai kuliah waktu itu ya? Oh, lanjut lagi deh. Enggak, maksudnya pacarannya kamu lanjut sama orang itu sampai kuliah, masa kuliah itu lanjut atau ganti? Masuk pesat kan kita nggak ada komunikasi gara-gara di pesat nggak ada peraturan nggak boleh megang HP. Oh, berarti termasuk pesat bikin putus kamu dong? Ya mungkin takdir kali ya. Waduh, ini gimana? Rencana baik mungkin. Ya. Oke. Berarti sekitar 4-5 kali lah kamu. Tapi baru putus setelah ada komunikasi pulang kampung gitu. Pulang kampung pakai HP orang tua, ya udah nggak ada lagi. Nggak sempat ketemu waktu itu? Enggak. Hanya lewat. Cuman kalau misalnya komunikasi ya kayak kamu kan temen saya, jadi kayak bercanda-canda aja sekarang. Oh, enggak, waktu kamu pulang kampung Nggak ketemu nggak sama ketemu. sekali. Waduh, itu rasa kangennya di mana, nggak bisa Wah, biasa aja sih Kak. Biasa aja, nggak Oke, kangen. Ida, kayaknya perjalanan hidupmu ini mulus-mulus saja, baik. Kelihatannya. Ada nggak titik Kelihatannya. di mana kamu berada di titik terendah sehingga kamu, waduh, merasa down banget, gitu? Ada nggak? Apa ya, titik terendah. Hidupmu enak-enak aja ya kan? Nggak enak sebenarnya, pasti banyak. Maksudnya hidup itu nggak akan enak kalau misalnya enak berarti ada pertanyaan dong dalam diri kita. Iya, Justru ketika ada masalah ya itu membuat kita dewasa gitu ya. Kalau saya bilang titik terendah saya apa ya? Apa? Apa ya? Saya juga kurang paham. Tapi seiring jalannya waktu, maksudnya ada sedikit masalah gitu, ada tantangan demi tantangan yang memang itu membuat saya kuat gitu. Itu mungkin lebih ke apa ya, ke pribadi diri sendiri. Soalnya saya tipe orang yang memang lebih bisa mengontrol emosi, memanajemen emosi saya ketika menghadapi masalah. Bukan berarti saya umbar ke banyak orang untuk diselesaikan orang. Karena saya punya Tuhan yang memang yang mendengar saya, bukan ke orang lain. Meskipun ada orang lain, itu memang orang-orang yang saya percaya gitu. Kadang memang di keluarga juga diajarkan untuk mandiri gitu. Kalau misalnya kesulitan yang saya alami ya mungkin di waktu kuliah saya namanya di pesat dulu kami diajarkan untuk tidak terlalu mengharapkan biaya dari keluarga gitu, dan dengan saya punya potensi yang dulu mungkin saya dulu pernah jualan gitu hal-hal yang kecil,
kadang ngojek keluarga sendiri, dibayar sendiri gitu. Kayaknya di kuliah kayak pengen minta ke keluarga itu membuat saya tidak gitu. Dan ternyata proses itu yang membuat saya jangan terlalu berharap dengan keluarga soal keuangan. Kamu bisa, meskipun kadang mereka kirim itu pun jujur ya, paling besar dulu itu 200, paling besar 200, 100 setengah. Itu pun ribu. Itu paling besar. Kalau saya itu pun kadang 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu sih Kak, membuat saya semakin bisa mandiri, lebih banyak mandirinya gitu. Mandi sendiri kadang juga. Pernah nggak kamu sedih banget itu? Pernah? Sering Kak. Wah, itu yang paling sedih itu ngapain biasanya kamu? Karena apa gitu? Sedih. Lebih ke saya lebih down kalau misalnya masalah keluarga sih Kak. Masalah keluarga ya ada konflik dengan saudara yang lain, saudara bapak, itu yang membuat kadang lebih sedih daripada masalah pribadi saya gitu. Iya. Wah, cuy, bibit bagus. Iya dong? Jangan boleh ditanam nggak? Ya kan? Soal entrepreneurnya oke ya kan? Ya kan? Karakternya oke kan? Wah, luar biasa nih Ida ini. Tapi kadang memang orang nilai saya seperti itu Kak. Tapi kadang juga rapuh sendiri. Rapuh sendiri? Karena terlalu banyak nggak tegaan dengan orang. Nggak tegaan, mungkin orang tua, keluarga minta ini apa segala macam gitu. Lebih banyak mengorbankan diri saya sendiri dibanding mereka gitu. Rapuh kamu berarti mungkin lebih menolong orang lain tapi diri sendiri jadi korban gitu. Itu banyak penilaian evaluasi sepanjang 2021 ini. Kekuatan atau kelemahan ini ya? Memang awalnya kekuatan Kak. Kelihatannya ya. Tapi akhirnya jadi kelemahan yang orang-orang terdekat kamu itu kok jangan terlalu baik ke orang jadinya gitu. Bukan berarti saya anggap saya baik ya. Tapi karena ketidaktegaan saya itu yang membuat saya jadinya kadang memaksakan diri untuk kuat sendiri gitu, padahal nggak bisa gitu. Itu sih Kak. Kamu pernah ngalamin nolong orang, udah nolong malah kamu yang kena batunya gitu? Bukan kena batunya sih Kak. Misalnya saya menolong Kak Guntur nih. Misalnya saya punya sesuatu yang memang saya sangat butuh. Tapi karena saya melihat keluh kesah Kak Guntur, akhirnya udahlah kasih dia. Tapi saya tersiksa sendiri gitu. Ya sebenarnya itu keberanian memberi dengan rasa sakit. Iya. Sebenarnya poinnya besar sekali ya. Memberi dengan rasa sakit. Iya. Dan saya itu juga kelemahannya di situ. Maksudnya over. Dan bersyukurnya si istri saya yang ngontrol gitu. Iya. Makanya kalau misalnya saya lebih baik cerita misalnya ke Hergi, teman dekat gitu, lebih banyak cerita ke situ. Karena kalau misalnya saya nggak cerita, kalau hanya saya sendiri nggak bisa gitu. Lama-lama menumpuk kan, jadi kayak aduh gimana nih, mending saya cerita ke orang lain gitu. Meskipun orang lain nggak bisa memberi jawaban untuk kita, hanya aja kita perlu orang untuk mendengar kita aja gitu. Wow ya. Ya ini bibit bagus ya cuy. Tanam lagi. Oke. Kalau begitu berarti kan kamu butuh penolong. Gitu ya. Iya, nggak bisa kalau nggak ditolong ya. Nanti kayak Kak Guntur ya, banyak ditolong. Iya, saya kan ditolong. Saya banyak penolong ya kan. Kamu berarti butuh penolong. Gitu ya Kak. Terakhir kamu, mungkin sekarang kamu punya pacar mungkin. Ada jomblo. Aduh. Cuy, kamu jomblo nggak? Doain lah Kak biar ada. Ya, doain ya. Mungkin teman-teman lagi nonton ini bisa chat lah ya. Atau DM lah ya. Jangan sampai langsung gercep ini banyak. IG-mu apa namanya gitu? Apa ya? Ida HRF. Oh, Ida Desta Harefa kalau nggak. Ya, pokoknya Ida. Nantilah di tag sama ini. TikTok ada juga IDHHRF. IDHHRF, oke. Ya, Facebook juga sama. Terakhir pacaran kamu kapan itu? Terakhir pacar. Jomblo kan? Berarti terakhir kapan? Aduh, ini agak berbelit soalnya masalah pacaran.
bisa juga yang lain. Soalnya banyak benangnya riwet kali. Jadi kalau diceritain nggak habis. Makanya ini dengan kamu cerita satu mungkin terurai gitu ya kan? Nggak habis cerita gitu. Terakhir kapan? Ada 1 bulan terakhir? 1 bulan nggak juga sih Kak. 2 bulan terakhir kamu? Udah lama Kak. 2021. 2021 terakhir pacaran? Iya. Bulan? Ya bulannya adalah. Maksudnya bulan akhir atau bulan tengah atau bulan awal gitu? Yang mana aja kan? Oke. Berarti kamu pernah dilukai ataupun nggak tahu pernah melukai atau gimana? Tapi kamu lebih sering yang mutusin atau diputusin kalau dalam hubungan? Kembali ke situ dulu kita. Soal untuk dulu siapa yang duluan putusnya atau tidak putus itu sebenarnya antara dua belah pihak sih kan. Tapi kalau misalnya terakhir itu saya memaksakan diri saya untuk stop gitu karena itu kayak melukai, sama-sama luka dan toksik gitu Kak. Jadi udahlah nggak usah gitu. Itu membuat saya tidak bertumbuh dan dia nggak bertumbuh gitu. Ya saya paksa karena memang nggak bisa gitu. Dan menurut saya udahlah nggak perlu dilanjutin gitu. Mungkin dengan itu ya damai gitu. Saya juga sekarang udah maksudnya rasa udah damai gitu, nggak ada beban yang membuat saya ngapain gitu harus bertahan dalam suatu hubungan relationship yang berpacaran. Ya kalau misalnya itu tidak membangun kita gitu. Emang tapi kamu masih punya niat kan untuk berkeluarga kan? Maksudnya menikah gitu kan? Ya normal. Normal kan, siapa tahu nikah kan? Ya mudah-mudahan dikasih jodoh. Ya kalau nggak ada jodoh kan ngapain dipaksain tuh? Bukan gitu. Kita tahu Tuhan sediakan yang terbaik, tapi kalau kita nggak open, ya masih open. Masa nggak open? Oke. Ketawa ya. Sekarang nih udah setelah kamu pisah karena beberapa hal, emang cowok idamanmu itu seperti apa? Yang kamu harapkan dari lubuk hati yang paling dalam? Sebagai penolongmu, sebagai pemimpinmu, suamimu gitu. Kamu pengennya gitu ya? Intinya takut akan Tuhan sih Kak. Ya pastinya dong, takut akan Tuhan seiman. Ritualnya bagus lah. Ya, bagus. Apalagi ya? Terus apa lagi? Ya sesuai dengan saya kan pendidikan anak usia dini ya, lebih banyak ke anak-anak gitu. Ya sayang sama anak, suka sama anak-anak gitu dan keluarga. Kalau misalnya cowoknya yang tidak sayang sama keluarganya pasti sama pasangannya pasti agak ada konflik gitu. Mending ya sama-sama sayang sama keluarga, anak-anak semua lah sayang sesama. Gitu ya. Saling mengasihi. Kalau gitu. finansial? Ya kalau soal itu ya kalau misalnya Tuhan kasih itu ya bonusnya ya. Setidaknya kalau dibilang jangan terlalu, setidaknya cowok itu ya bertanggung jawab ya Kak. Kalau misalnya dia punya daya berpikir, daya untuk mengusahakan, semua itu akan lebih baik maksudnya. Nggak harus yang bersekolah atau yang nggak bersekolah. Kalau misalnya yang bersekolah pun pikirannya seperti anak-anak, males-malesan ya nggak. Untuk apa coba? Ya mending orang yang rajin, yang bertanggung jawab, merasa punya beban ya. It's okay, kita bisa bangun sama-sama gitu. Nggak harus kamu harus kaya ya gitu. Okay. Emang kamu punya apa? Dari cowok. Tapi memang kalau dalam berumah tangga konflik itu pasti ada. Iya. Tapi bagaimana kita memanage itu kan dan memperbaikinya. Ya oke lah, itu harapanmu, semoga kamu dapat. Terus ini sebenarnya dari cerita awal dengan cerita pasangan hidup. Enggak, maksudnya semoga kamu dapat pasangan yang sesuai dengan itu. Ternyata arahnya ke situ. Jargon saya yang sering saya sharingkan ke orang lain, kalau kita berharap atau kita ingin mendapatkan atau berdoa mendapatkan pasangan yang terbaik, jangan stop di situ. Jangan lupa bahwa kita ini juga jawaban doa buat orang. Maka kita harus mulai juga menjadi orang yang terbaik, jadi jawaban berarti doa. Doanya diganti sekarang, Tuhan jika pasangan saya sama orang lain putuskan dia dan kembalikan ke saya. Kan siapa tahu kan kata Kak Guntur ya, mungkin doa orang lain ya, kalau misalnya Tuhan tunjuk orang lain itu sedang berpacar dengan yang lain, Tuhan. Enggak, maksudnya kalau kamu berdoa minta yang terbaik, kamu juga siapin dirimu jadi yang terbaik. Yes. Buat teman-teman yang nonton juga gitu. Jangan lupa komen ya. Seru ya. Harapanmu dengan dapat
pasangan seperti apa kalau teman-teman belum married. Nah, sebelum ke inti sarinya, ini baru pembukaan ini. Itu lama kali ya. Semakin panas nih. Oke. Sekarang dalam radius 100 km, ada nggak cowok yang kamu suka? Sebagai mungkin chemistry suka atau ngefans atau Radius yang mana nih? ya 100 km tuh bisa dari sini sampai kota sana jauh. Jauh banget ya. Uh, Masih didoain sih Kak. ada tadi yang kamu suka? Radius Banyak yang suka Kak. enggak yang kamu suka gitu. Untuk saat ini masih ke ranah diri sendiri sih Kak. Masih belum terlalu untuk membuka ke yang lain gitu. Kayak masih agak sulit mengenal orang baru gitu. Tapi kalau orang lama di sekitarmu yang kamu tahu itu baik dan dia kayaknya masih single gitu, kamu nggak ada perasaan-perasaan? Masih belum sih Kak, masih belum open ya? Masih maksudnya kan sebenarnya hal yang terjadi di belakang itu membuat kita evaluasi diri. Sebenarnya apakah kita atau orang lain itu gitu lebih banyak. Kalau dibilang siapa ya, saya pernah dengar bahwa kosongkan dulu gelasmu, berarti bahwa perbaiki diri dulu gitu. Masa kita harus buru-buru ke orang, ternyata kita lagi bermasalah gitu. Artinya jangan buru-buru dulu gitu. Ada yang salah nggak dalam dirimu gitu. Gitu ya, kalau ada ya didoain Kak. Ya, siapa tahu nonton ini kan, terus dia mendoakan kan, doa puasa kan. Oke, thank you Ida untuk bahas itu ya, karena memang kita sebagai manusia juga atau sebagai sekarang kita orang muda ini kita perlu memikirkan yang terbaik soal itu, tapi kita juga perlu harus bisa menyesuaikan dengan konteks supaya kita nggak terlalu ego banget, idealis banget, kita menyesuaikan. Perjalanan hidupmu kan tadi udah diceritain. Saya ngelihat ada peran orang lain dalam hidupmu yang bisa menyiapkan dirimu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ya kan, bisa membentuk dirimu seperti ini, dan banyak orang yang belajar dari dirimu juga. Tadi kamu nyebut itu Pesat gitu. Berarti yang tadi tempat kuliahmu kan di Pesat juga. Yeah. Nama kampusnya apa itu? Start Terpadu Pesat. Terpadu Pesat. Nanti flyernya. Oh ya, sekarang lagi open ya, lagi open rekrutmen teman-teman yang mau rekrut ya. Nanti flyernya dibagi Kak Guntur. Ya. Oh ya, nanti teman-teman yang mau kuliah dan punya beban untuk membangun negeri ini, membangun generasi, membangun masa depan bangsa, melayani sesama, bisa kuliah di STAK Terpadu Pesat ya. Ya. Nah, tempatnya. Nanti ketemu saya di sini ya, juga. nanti ketemu dengan Kak Ida. Siapa tahu ada yang jodoh kan? Iya kan? Ada gitu ya. Enggak, dia baru masuk tapi usianya udah gitu ya? seusia kamu kan lumayan tau. Itu kayaknya nggak diterima lagi. Emang batasan usianya kalau daftar berapa ya? Tahu saya 25 ya. 25 ya. 25. Kamu berarti 25 sekarang? Pas. Pas 25. Wow. Tahun ini 26. Itu udah sebenarnya waktu yang pas ya. Gitu ya. Dan waktu yang nggak pas kalau sendiri terus gitu ya. Apalagi lagi banyak begini kan. Besok lagi nggak mau deh. Ya teman-teman bisa cek flyernya, ada nomor kontaknya, dan nanti teman-teman bisa chatting-chatting di situ atau WhatsApp di situ. Jangan lupa juga untuk follow IG dan TikToknya Kak Ida, dan subscribe channel ini kalau video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga di subscribe. Ya, jadi itulah ya kan. Terima aja. Buat teman-teman yang mau cerita-cerita bareng kami, bisa chat di kolom komentar ya, supaya kita juga bisa live aja, live di TikTok. Bisa sama-sama. Jadi gitu Ida. Jadi sebenarnya kisah hidupmu tuh masih panjang kayaknya ya. Panjang. Waktu kita yang agak terbatas, jadi mungkin nggak selesai. 25 tahun Kak. 25 tahun ya, berharap kamu tetap semangat dan gelasnya segera kosong, kemudian bisa siap diisi kembali. Yes. Supaya senyummu semakin lengkap dengan gitu. Jus, gitu. Ya, senyummu semakin lengkap. Kalau ini senyumnya agak nanggung menurut saya nih, karena mungkin ini udah plong banget Kak. Butuh penolong Ida ya kan. Atau jangan sampai orang di sekitarmu itu ada yang wah sudah berdoa kuat-kuat cuman kamu belum merasakan getarannya kan, nggak tahu juga ya kan.
Nggak tahu juga. Nggak bisa bilang apa-apa lagi. Oke, kamu mau bikin closing statement apa buat teman-teman? Apa ya? Mau kasih ya buat teman-teman semuanya ya, kalian punya kisah masing-masing, saya juga punya kisah masing-masing. Mungkin dalam percintaan dalam pacaran tadi mungkin itu hanya sebagian kecil yang boleh saya ceritakan gitu. Intinya bahwa lewat apa yang saya sampaikan itu bisa menolong teman-teman bagaimana kita keluar dari ketidaknyamanan, terus membangun diri yang lebih baik gimana gitu. Kita juga butuh orang-orang yang mendengar kita, istilahnya ya. Dengan hal kayak gini saya juga ada tempat untuk didengar gitu, meskipun nanti banyak orang juga yang mendengar. Gitu teman-teman. Thank you untuk Ida. Buat teman-teman juga remaja dimanapun kalian berada juga share video ini. Buat saudara-saudara yang udah dewasa dan punya adik remaja bisa share video ini, siapa tahu bisa masuk kuliah juga ya. Yes. Gitu. Dan tetap ada pengaruhnya kalau hidup kita ini didampingi oleh orang-orang yang tepat, seperti Kak Ida tadi ya. Kita nggak tahu cerita hidupnya kalau dia nggak didampingi oleh orang-orang yang tepat gitu ya. Oke, thank you Kak Ida. Thank you Kak Guntur. Bye bye. Bye. Thank you.